Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Kapal harta karun Kinmu singgah di prefektur Fen. Ia membawa Hulinger keluar dan membeli beberapa barang tahun baru, sehingga memenuhi seluruh kapal. Prefektur Fen masih dianggap damai. Hakim di sana mengumpulkan praktisi seni dewa untuk membuat semua jenis senjata roh, sebelum menaiki kapal terbang untuk menyimpan awan di langit. Sinar matahari sudah bersinar di beberapa daerah, dan salju mulai mencair. Namun, semuanya tampak lebih dingin. Prefektur Fen menghasilkan banyak alkohol yang kuat, jadi orang-orang biasanya meminumnya untuk melawan dingin. Meskipun sangat dingin, banyak penduduk desa yang akan naik gunung untuk menebang pohon agar tetap hangat dengan kayu bakar. Selain itu, terjadi inflasi harga dan barang-barang menjadi jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Kinmu kaya, jadi dia tidak merasakan perbedaan apapun. Tetapi Hulinger melakukan beberapa perhitungan dan mengatakan kepadanya, "Tuan muda, harga-harga telah berlipat ganda." Kinmu sedikit terkejut dan berkata, "Ini lebih cepat dari yang kukira. Menstabilkan harga barang adalah tugas Menteri Pendapatan. Itu bukan masalah kita. Selama awan gelap menghilang dan istana kekaisaran mengirimkan bantuan bencana, seharusnya tidak ada banyak masalah di utara. Aku hanya khawatir akan ada orang yang sengaja membuat masalah. Mereka tidak membeli cukup banyak barang tahun baru di prefektur Fen. Jadi kapal harta karun itu berhenti lagi di prefektur Li. Barang-barang di sini juga telah meningkat beberapa kali lipat, dan ada cukup banyak pedagang yang mulai menimbun cukup banyak stok, menunggu harga meningkat lebih tinggi lagi sebelum menjualnya dan mendapat untung besar." Hakim prefektur Li sudah mulai menangani para pedagang ini, dengan menggunakan hukuman berat di masa sulit ini. Sebagian besar pedagang yang sengaja menimbun barang dagangan mereka diseret untuk dieksekusi. Setelah 2-3 hari, kapal harta karun Kinmu mencapai prefektur Jing, yang tidak jauh dari reruntuhan besar. Jaraknya sekitar 10.000 mil dan dibalik banyak awan gelap, yang seperti selembar kertas putih yang memiliki banyak lubang. Sinar matahari bersinar melalui lubang-lubang ini. Tempat ini jauh lebih jauh, jadi tanahnya lebih luas dan penduduknya lebih sedikit. Itulah sebabnya kekacauan mulai terjadi saat bandit gunung mulai muncul untuk merampok keluarga besar. Banyak orang miskin terlihat membeku sampai mati di jalan saat mereka berbaring di samping perapian yang sudah padam. Ada juga beberapa pelarian yang membawa serta keluarga mereka di dunia es dan salju ini. Mereka berdesakan erat satu sama lain saat melangkah di sungai yang membeku dan menuju ke selatan dengan harapan menemukan kehangatan. Orang-orang tidak mengatakan apa-apa ketika seseorang terjatuh dari waktu ke waktu. Orang-orang ini akan berjongkok untuk mendapatkan sedikit kehangatan. Tetapi begitu mereka berjongkok, mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Tempat-tempat yang digenangi air sungai berubah menjadi gunung es besar yang sesekali mengeluarkan suara berderit. Bongkahan-bongkahan es besar kemudian meluncur dari tubuh, yang tampak sangat mengerikan. Kinmu melihat ada beberapa anak muda yang ahli dalam ilmu sihir di antara para pelarian yang sedang mengurus para migran. Dia menghentikan kapalnya di permukaan yang beku dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak-anak muda ini adalah murid-murid sekte iblis surgawi. Kinmu berkata, "Beritahu mereka untuk berhenti mencari iklim yang lebih hangat, di mana-mana semuanya beku." Mereka tidak mau mendengarkan. Salah satu murid sekte iblis surgawi melepas topeng yang melindungi wajahnya dari hawa dingin, dan memperlihatkan wajahnya yang merah tua. Ia kemudian berkata kepada pemimpin sekte muda mereka di bawah desiran angin dingin yang keras, "Begitu orang-orang ini berhenti, mereka tidak akan punya harapan lagi. Jika mereka terus berjalan, masih akan ada harapan di hati mereka bahwa mereka dapat menemukan tempat yang hangat." Kinmu tercengang. Dia mengeluarkan beberapa barang tahun baru yang bisa menghangatkan orang dan menyerahkannya kepada para pengikut sekte iblis surgawi. Ini agar mereka bisa membagikannya kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dengan seluruh kekaisaran yang tertutup es dan salju, para iblis dan monster juga akan keluar untuk mencari makanan. Kalian harus ekstra hati-hati. Dia tidak tinggal lama di prefektur Jing. Kapal harta karunnya terbang ke langit dan menuju reruntuhan besar. Musim dingin di Kekaisaran Perdamaian Abadi sangat dingin, dan seiring berjalannya waktu, cuaca menjadi semakin dingin. Tak lama kemudian, banyak es yang menggantung di kapal harta karun, dan kecepatannya menurun drastis, sementara batu obat semakin menipis.
Setiap beberapa ribu mil, Kinmu harus menghentikan kapal dan menjatuhkan es, baru kemudian kecepatan kapal dapat meningkat sekali lagi. Hulinger berdiri di samping tungku pil dan sesekali memasukkan batu obat ke dalamnya. Kinmu menjaga arah kapal harta karun yang terbang sangat rendah. Dia mengubah ki vitalnya menjadi ki vital burung vermilion untuk mengelilingi tubuhnya dengan api yang menyala-nyala agar tidak membeku. Semakin jauh ke barat ia pergi, semakin sepi tempat itu. Semakin sepi tempat itu, semakin banyak pelarian, dan semakin banyak orang yang mati membeku di jalan. Selain itu, daerah terpencil memiliki lebih sedikit praktisi seni dewa, jadi ada lebih banyak tempat tanpa matahari. Tempat-tempat ini masih tertutup oleh awan gelap tebal yang membuat cuaca semakin dingin. Kekuatan bencana salju ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan Kinmu. Jumlah orang yang meninggal juga melampaui perkiraannya, dan hawa dingin semakin kuat. Tiba-tiba api menyembur keluar dari langit ketika seekor ular besar melata keluar dari awan, dan menyemburkan api kemana-mana, untuk memaksa udara dingin kembali. Aura iblis terpancar keluar dari ular besar itu saat ia merayap keluar dari awan. Jantung Kinmu berdebar kencang, dia pun segera mendorong kapal harta karun itu agar melaju ke awan. Ular besar itu melihat sekeliling dengan seorang pria genit berdiri di atas kepalanya. Pria itu kemudian berkata dengan ragu, "Aku baru saja melihat dengan jelas kapal bocah itu, jadi mengapa menghilang? Saudari Kyu, lepaskan serangga-serangga itu." Serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, memperlihatkan seorang wanita berdiri di atas awan serangga. Dengan uluran jarinya, serangga-serangga itu terlihat terbang ke segala arah dan membuat terowongan di dalam awan. Kapal harta karun Kinmu bergerak melalui awan ketika tiba-tiba berhadapan dengan seekor serangga emas. Ketika serangga itu melihat kapal, ia juga terkejut dan langsung berhenti. Kinmu menusuk dengan jarinya, dan ki vitalnya berubah menjadi ki pedang dan mengeluarkan bunyi dentingan saat ia menusuk tubuh serangga itu. Akan tetapi, serangga ini tidak mati melainkan malah membesar. Panjangnya mencapai hampir 3 meter. Sambil mencicit ketika menerkamnya, energi vital Kinmu meresap ke dalam karung Taoti, dan pedang pelindung junior melesat keluar dengan cepat, membelah serangga besar itu menjadi 2. Pada saat ini, tawa kecil terdengar darinya. Jadi, pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi ada di sini. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat awan di belakangnya berubah menjadi merah. Dia langsung tahu itu buruk dan berteriak, "Linger, nyalakan ketiga tungku pil hingga maksimal." Kobaran api yang besar meledak dan menyapu awan, menghantam haluan kapal harta karun itu. Kinmu segera memegang kemudi kapal agar tidak terlempar. Kapal harta karun itu bergoyang dan hampir jatuh dari langit akibat seni ilahi ini. Binatang-binatang perunggu di bawah kapal itu memuntahkan api dengan kekuatan maksimum yang meningkatkan kecepatan terbangnya. Dalam beberapa tarikan napas, mereka terbang keluar dari awan dan masuk ke udara segar. Watise, angin dingin menghantam wajah Kinmu, dan dia menggigil kedinginan. Vital ki burung vermilion di sekujur tubuhnya mendingin, dan es segera menutupi wajah dan tangannya. Sebuah ledakan besar terdengar saat kapal harta karun itu melampaui kecepatan suara. Hulinger mematikan tungku pil di dasar kapal, dan api yang keluar dari mulut binatang perunggu menjadi lebih pendek. Dia berkata, "Tuan muda, kita tidak punya banyak batu obat yang tersisa." Kinmu menoleh ke belakang dan melihat kobaran api keluar dari awan. Seekor ular besar terbang keluar, mengikuti kawanan serangga emas cemerlang yang bergegas ke sini. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kapal harta karun itu. Meskipun kecepatan kapal harta karun itu melambat, mereka masih bisa melupakan upaya mengejarnya. Kinmu menenangkan diri dan menggunakan ki vitalnya untuk membungkus kapal sebelum memasuki Palka. Berapa banyak batu obat yang tersisa? Hulinger masih sibuk menuangkan batu obat ke dalam tungku pil dan hanya bisa cemberut padanya. Kinmu menoleh dan sedikit mengernyit. Ia melihat bahwa hampir semua keranjang kosong, kecuali 1,5. Batu-batu obat yang digunakan untuk kapal terbang kekaisaran semuanya disiapkan secara khusus dan dibungkus dengan kertas kerajinan. Mereka hanya perlu memasukkan bungkusan demi bungkusan, dan mereka akan dapat mempertahankan penerbangan kapal terbang tersebut. Mereka telah membeli lebih dari selusin keranjang batu obat yang seharusnya cukup bagi mereka untuk terbang ke reruntuhan besar. Namun karena mereka terus berhenti dalam perjalanan untuk mencairkan es, persediaan mereka telah habis. Hulinger berkata, "Cuacanya terlalu dingin. Jika kita menggunakan kekuatan tungku pil secara maksimal, kurasa kita tidak akan bisa sampai ke reruntuhan besar." Pada saat ini, getaran hebat datang dari kapal harta karun, dan Kinmu segera keluar dari Palka. Tepat saat dia menjulurkan kepalanya, dia segera menutup pintu Palka. Serangkaian serangan terkonsentrasi terdengar saat lebih dari selusin pedang terbang menusuk ke dalam Palka kapal. Kinmu mendorong Palka kapal hingga terbuka dan melihat peluru pedang berputar-putar di langit.
Dek dan palka kapal dipenuhi dengan pedang-pedang terbang yang bergetar saat mereka mencoba menarik diri untuk kembali ke peluru pedang. Retas bentuk pedang. Kinmu mengangkat tangannya dan menebas. Pedang pelindung junior menebas, membelah peluru pedang. Peluru itu meledak, dan 100 pedang terbang yang patah jatuh dari langit. Pedang yang luar biasa, kata sebuah suara, dan Kinmu menoleh ke arah sumbernya dan melihat seorang sarjana berlari ke arah mereka melalui langit 10.000 kaki di atas mereka. Kecepatannya dapat membuat mata siapapun terbelalak. Master Sekte Qin dari Sekte Iblis Surgawi, identitasmu terungkap dan jalanmu akan terjal. Sarjana muda itu melompat maju seolah-olah dia sedang terbang dan seni ilahi akan meledak di belakangnya dari waktu ke waktu, mendorongnya ke depan lagi dan lagi. Suaranya terdengar mantap saat dia tersenyum. Ada banyak teman Dao yang menunggumu di depan. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia mengulurkan tangannya. Pedang pelindung junior menyapu dengan cahaya dingin ke arah cendekiawan muda itu. Orang ini memiliki lengan longgar yang dia gunakan untuk menyambut pedang pelindung junior. Namun, ketika lengan bajunya tertusuk oleh cahaya pedang, dia tidak bisa menahan rasa heran. Dia segera menjentikan jarinya, dan seni ilahi lainnya meledak dari ujung jarinya, berubah menjadi banyak burung pipit yang membawa api dan bertabrakan dengan pedang pelindung junior. Jari pedang Kinmu berputar dan berubah menjadi bentuk pedang spiral, mencabik-cabik semua burung pipit dan membuat pedang pelindung junior menjadi merah terang karena panas. Namun, pedang itu terus berputar dan bergerak di sekitar cendekiawan muda itu, hingga ia telanjang bulat, tanpa sehelai pakaian pun. Keterampilan pedang yang luar biasa. Sarjana muda itu segera berhenti dan menjauhkan diri dari kapal harta karun itu. Kinmu merasa bahwa jangkauan kendali benang ki vitalnya telah mencapai titik maksimum. Jadi dia mengeluarkan sarung pedang dan menggoyangkannya di tiup angin. Sarung pedang itu berubah menjadi naga ikan dan pedang pelindung junior terbang kembali seperti bintang jatuh, ditelan oleh naga ikan itu. Amitabha. Nama Buddha datang dari langit, dan Kinmu buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya, berhadapan langsung dengan sinar matahari yang menyilaukan. Di antara sinar matahari yang terik, dia samar-samar dapat melihat Buddha besar yang bersinar dengan warna emas yang cemerlang. Buddha itu turun dari langit langsung menuju kapal harta karun. Ki vital Kinmu meledak dan pedang pelindung junior terbang sekali lagi, berubah wujud menjadi wujud pedang bor untuk menusuk Buddha raksasa yang turun dari langit. Fajra tak terkalahkan. Sebuah teriakan terdengar dari udara, dan Kinmu langsung merasakan gerakan bentuk pedang bor menjadi sangat lambat. Tekanan yang sangat besar menimpanya dan menjalar ke seluruh tubuhnya dan ke kapal harta karun. Tulang-tulang di tubuh Kinmu berderit karena berusaha menahan tekanan, dan kapal harta karun itu juga mengeluarkan suara berderit serta tenggelam. Biksu ini seorang ahli. Kinmu mendengus dan tubuhnya bergetar saat ia berubah menjadi sosok penguasa Mars yang berkepala banteng dan berdiri di atas dua naga. Teknik 3 elisir tubuh penguasa beredar sesuai dengan teknik sejati Markuis Api Mars, dan ki vitalnya meningkat secara eksponensial untuk melawan tekanan dari atas. Mata banteng ketiga di tengah alisnya terbuka dan menembakkan sinar api ke atas. Sebuah geraman terdengar dari atas saat matahari besar di belakang kepala patung Buddha besar itu tertusuk oleh sinar api dan hancur. Patung Buddha besar itu menghilang dan berubah menjadi seorang biksu muda. Tekanan pada Kinmu berkurang banyak, dan api yang berkobar di sekitar tubuhnya dengan cepat mengalir ke seluruh kapal untuk mencairkan es di atasnya. Kecepatan kapal harta karun itu meningkat secara eksponensial saat memasuki lapisan awan dan terus melaju. Di udara, biksu yang tinggi dan tegap itu memegang tongkat biksu bercincin 9 sambil berdiri dengan satu kaki. Darah menetes dari kaki lainnya saat dia melihat sekeliling. Sebelumnya, dia telah menggunakan teknik Fajra tak terkalahkan untuk menghadapi wujud pedang bor Kinmu secara langsung dan kaki yang menghalangi gerakan pedang pemuda itu hancur. Teknik Fajra tak terkalahkan tidak dapat menghalangi wujud pedang bor sepenuhnya. Kinmu kemudian berubah menjadi wujud penguasa Mars yang berhasil menghancurkan Buddha yang telah ditransformasikannya dengan menggunakan teknik Fajra tak terkalahkan. Memaksanya tidak punya pilihan selain mundur. Mata biksu yang tinggi dan tegap itu berbinar, dan dia mengerahkan kekuatannya untuk berlari cepat di atas awan. Setiap kali dia melangkah maju, sebuah teratai putih akan muncul di bawah kakinya. Dengan begitu, kakinya akan memiliki pijakan yang memungkinkannya untuk melesat maju dengan kekuatan yang lebih besar. Di antara lautan awan, kapal harta karun itu samar-samar terlihat. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat biksu itu mengejar dengan cepat. Kecepatannya tidak melambat sama sekali. Orang-orang yang menyergapnya semuanya adalah ahli. Tidak perlu membicarakan Long Jionan dan wanita bermarga Qiu, karena mereka berdua adalah praktisi seni dewa dari alam 7 bintang. Sarjana sebelumnya dan biksu muda ini juga bukan orang biasa. Meskipun kedua orang ini bukan ahli di alam 7 bintang, mereka berada di puncak alam 6 arah. Kaki biksu itu mungkin terluka,
tetapi kecepatannya masih sangat cepat. Dia tampaknya perlahan mengejar kapal harta karun itu. Linger, tingkatkan kecepatannya. Linger mendengar perintah Kinmu, dan kecepatan kapal harta karun itu berangsur-angsur meningkat, menjauhkan mereka dari biksu itu. Ketika biksu itu melihat kapal harta karun itu semakin menjauh, dia berhenti mengejar dan berseru kagum, betapa cepatnya kapal itu. Kinmu melihat situasi itu dan hatinya hancur. Biksu dan cendekiawan itu telah berhenti mengejarnya, yang berarti mereka yakin bahwa dia pasti tidak akan bisa lolos dari penyergapan mereka. Ini memberitahunya satu hal, ada lebih banyak ahli di depannya. Kapal harta karun itu melaju sebentar sebelum melambat lagi. Tidak banyak batu obat yang tersisa, jadi jika tungku pil terus menyala dengan kekuatan penuh, batu obat akan terbuang sia-sia dan kapal tidak akan bertahan sampai reruntuhan besar. Selama kita terbang keluar dari area yang tertutup awan, kita akan berada di wilayah reruntuhan besar. Saat itu, kita tidak akan jauh dari desa, hanya sekitar 1000 mil jauhnya. Kinmu membubarkan wujud penguasa Mars dan datang ke haluan kapal untuk melihat-lihat. Dia masih belum bisa melihat ujung lautan awan ini. Kecepatan kapal harta karun itu sekarang masih sangat cepat, tetapi udara dingin yang menghantam wajahnya masih bisa ditahannya. Pada saat ini, dia melihat pemandangan aneh di atas lautan awan yang sangat terang. Sekitar belasan mil jauhnya darinya, lampu warna-warni berputar terus-menerus, bersinar ke segala arah. Saat kapal harta karun itu semakin dekat, Kinmu melihat bahwa sumber cahaya ini adalah pilar-pilar es. Pilar-pilar itu seperti pedang es raksasa, dan saat sinar matahari menyinari pilar-pilar itu, cahaya warna-warni akan terpantul, membuatnya tampak menyilaukan di lautan awan. Pedang-pedang es itu tampak tumbuh dari lautan awan, tetapi yang aneh adalah, pedang-pedang itu berputar tegak, membiaskan semua jenis cahaya dari sinar matahari. Jadi jelaslah bahwa pedang-pedang ini tidak terbentuk secara alami. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia mengarahkan kemudinya ke kanan. Kapal terbang yang terbuat dari logam itu miring sehingga geladaknya hampir vertikal ke lautan awan. Kapal itu meluncur dengan lengkungan yang menakjubkan dan berlayar melewati pilar-pilar es. Linger, nyalakan tungku pil dengan kekuatan penuh. Teriak Kinmu, dan gerutuan Linger terdengar dari palka kapal. Tuan muda, Anda terus meminta saya untuk menyalakan kekuatan penuh. Tetapi jika kita terus seperti ini, kita benar-benar tidak akan bisa kembali ke reruntuhan besar. Tidak banyak batu obat yang tersisa. Kinmu mengabaikan gerutuannya dan memutar balik kemudi untuk membiarkan kapal harta karun itu kembali seimbang. Di sebelah kirinya, pedang-pedang es raksasa itu tiba-tiba bergerak. Kelihatannya seperti raksasa dengan banyak lengan yang tiba-tiba mencabut semuanya. Pedang es raksasa itu mengiris udara dan mengeluarkan suara siulan keras saat menebas ke arah kapal. Kecepatan kapal harta karun itu tiba-tiba meningkat, dan Kinmu mengendalikannya untuk menghindari pedang-pedang es yang menebas ke bawah. Dia menoleh ke belakang dengan tergesa-gesa dan melihat seorang wanita bergaun biru berdiri di antara pedang-pedang es yang besar. Dia sangat cantik tetapi memiliki tatapan dingin saat berjalan di antara pedang-pedang es itu. Ki vitalnya berwarna biru air. Dia telah menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi lebih dari selusin lengan yang terus-menerus melakukan gerakan menusuk. Pedang es besar kemudian akan mengikuti dan melakukan gerakan yang sesuai. Untung saja dia tidak bisa mengejarku. Tepat saat Kinmu memikirkan ini, kecepatan wanita berpakaian biru itu tiba-tiba meningkat saat dia berlari cepat melewati awan. Saat dia berlari kencang, lengannya terus bergerak-gerak, dan Kinmu tertegun sejenak. Tiba-tiba, ledakan besar datang dari dasar kapal, dan kapal itu bergetar hebat saat jatuh di langit, hampir membuatnya terlempar. Kinmu memegang erat kemudi kapal, dan ketika kapal harta karun itu akhirnya berhenti, dia melihat pedang-pedang es terbentuk di sekitarnya saat pedang-pedang itu muncul dari permukaan awan. Kapal harta karun itu telah bertabrakan dengan salah satu pedang es sebelumnya. Meskipun pedang es itu telah hancur berkeping-keping, kapal harta karun itu juga rusak parah. Kemampuan wanita ini sangat tinggi dan bahkan lebih hebat dari biksu tadi. Kecepatannya juga sangat cepat. Kinmu mengendalikan kapal harta karun untuk menghindari pedang es. Tetapi dengan semakin banyaknya pedang es yang tumbuh dari lautan awan, menghindarinya menjadi suatu tantangan. Kinmu berteriak dengan marah. "Di mana Raja Iblis Dutian? Ada apa kau memanggilku?" Dari palka kapal, Raja Iblis Dutian berjalan keluar dengan malas sambil berkata, "Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan membantumu." Kinmu melihatnya seperti ini dan melampiaskan amarahnya padanya. "Apakah kamu ingin berlutut dan menjilati jari kakiku lagi? Jika tidak, lebih baik kamu datang dan membantu. Kau pikir aku takut padamu?" Raja Iblis Dutian mencibir. Tetapi dia tetap berjalan mendekat. "Lagi pula, aku penguasa Dutian. Jika kau ingin aku menyelamatkanmu, lebih baik kau bilang tolong."
Pembuluh darah muncul di dahi Kinmu. Tolong Bapak Iblis. Iblis Dutian merasa senang dan tersenyum. Akan tiba saatnya kau menundukkan kepalamu kepadaku. Dia melihat Kinmu hendak meledak dan segera menyembunyikan senyumnya. Bahasa iblis bergema dari mulutnya, semakin lama semakin mendesak. Raja Iblis berlengan 8 dan berwajah 4 ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan sebuah cermin hitam muncul di langit di atas kapal terbang itu. Pilar cahaya hitam tebal bersinar turun dari cermin hitam dan ke lautan awan. Pilar itu tampak seperti baskom berisi air yang dituang tinta ke dalamnya. Kabut hitam itu menyapu ke segala arah, dan dalam sekejap mata, asap hitam menutupi radius lebih dari belasan mil. Asap itu bahkan menutupi wanita yang mengenakan gaun biru. Dalam asap hitam, wanita itu mendengus dan merasakan hatinya menjadi tidak teratur. Segala macam pikiran kotor keluar dari hatinya, dan bahkan hati Dao yang jernih pun tidak dapat menahannya dan menjadi rusak. Rahasia kebenciannya memisahkan pedang surgawi, memisahkan nafsu dan kebencian dari emosinya sambil menekan segala macam pikiran kotor di dalam hatinya. Hanya dengan begitu hati Dao-nya dapat menyatu dengan hati pedang, transparan dan murni. Sekarang hati pedangnya terkontaminasi oleh tinta, dan iblis di dalam hatinya bertindak, memenuhi hatinya dengan segala macam keinginan. Sayang sekali, kalau saja aku punya cukup waktu, aku bisa melatih wanita seperti gunung es ini untuk menjilati jari kakiku hanya dalam waktu setengah hari. Raja Iblis Dutian mendesah. Suara Buddha terdengar dari kabut iblis saat biksu yang tinggi dan tegap itu tiba. Ia menggunakan tongkat biksu bercincin 9 miliknya tanpa penjelasan apapun. Cahaya memancar dari tongkat itu dan bersinar ke segala arah, membelah kabut iblis itu dan mengusirnya. Ketika biksu itu mengusir kabut iblis itu, tiba-tiba dia mendapat sosok yang panas jatuh ke dalam pelukannya, dan hati penganut agama Buddha itu hampir hancur berantakan. Orang yang telah jatuh ke dalam pelukannya tidak lain adalah wanita sedingin es dari istana perpisahan gairah. Pada saat ini, pakaiannya setengah terbuka dan dia hampir menelanjangi dirinya sendiri. Biksu itu segera mendorongnya dan berteriak, "Kakak senior Yu, kamu telah jatuh ke dalam mantra jalan iblis, apakah kamu tidak akan bangun?" Wanita itu diteriaki dengan suara Buddha yang keras dan iblis dalam hatinya pun sirna. Ia langsung tersadar kembali, dan wajahnya pun memerah. Ia segera menutupi tubuhnya dan berkata, "Aku malu, aku telah jatuh ke dalam mantra jalan iblis dan membiarkan mereka lolos." Master Sekte Iblis Surgawi Kinmu secara alami ahli dalam mantra jalur iblis, untuk menyihir hati orang dan merusak kultivasi mereka. Biksu muda itu menggoyangkan tongkat biksunya, dan cincin emasnya bergoyang, membantunya menekan iblis hatinya. Namun, dengan biksu kecil ini di sini, dia tidak bisa berlebihan. Senior Yu menggelengkan kepalanya. Kapalnya terlalu cepat, tidak akan mudah untuk mengejarnya jika dia melarikan diri. Tidak perlu khawatir kakak senior Yu. Dia tidak bisa lari. Di belakang mereka, cendekiawan muda itu menyusul dan berkata, "Murid dari Sekte Logika Miskin, cendekiawan Lan Yu menyapa kakak senior Banci dan kakak senior Yu. Bukan hanya kita yang memburu Master Sekte Iblis Surgawi ini. Hampir semua orang dengan kedudukan yang sama seperti kita telah bergerak. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari, jadi dia tidak akan bisa lari." Biksu Banci hendak mengatakan sesuatu ketika ia melihat segerombolan serangga menyerbu. Di antara mereka ada seekor ular merah besar yang mengendalikan gas iblis dan merayap. Kecepatannya sangat cepat, sehingga akan mencapai mereka dalam waktu singkat. Dia adalah kakak senior Qiu dari Kastil Tiga Keajaiban dan tuan muda Sekte Penunggang Naga Long Jionan. Cendekiawan Lan Yu melihat dan berkata, "Temperamen Long Jionan aneh dan jahat. Dia menyukai pria dan mengejarku selama setengah hari ketika dia melihat bahwa aku tampan. Jangan sampai kita bertemu dengannya." Pada saat ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan di awan yang jauh, tampak sangat menyilaukan. Mata Biksu Banci berbinar, dan dia berkata, "Aku ingin tahu ahli sekte pedang mana yang telah mencegat Master Sekte Iblis Surgawi, mari kita bergegas." Semua orang langsung setuju, siap bergerak keluar, saat mereka melihat seseorang meloncat ke awan bagaikan seekor kera sambil mengejar kapal harta karun itu. Ahlinya Sekte Pedang Kera Adipati, pendekar muda Yuan San. Lan Yu mengenali orang itu dan langsung berteriak, "Kakak senior Yuan San, mustahil bagi Master Sekte Iblis Surgawi untuk melarikan diri. Jadi mengapa kita tidak mengepung dan memusnahkannya bersama-sama?" Yuan San menghentikan langkahnya dan menunggu mereka menyusul. "Ada pedang harta karun di tangan Master Sekte Iblis Surgawi, jadi peluru pedangku dihancurkan olehnya. Kapalnya juga aneh, tidak terbuat dari kayu melainkan logam. Aku menusuknya dengan ribuan pedang namun aku tetap tidak dapat menghancurkannya. Itu terbuat dari besi hitam, saat bertabrakan dengan pedang es pemisah kebencian, pedang itu tidak hancur, tetapi pedang es pemisah kebencian yang hancur."
Sebuah kapal bercangkang besi yang terbang di langit. Semua orang saling memandang dengan cemas. Bagaimana kapal seberat itu bisa terbang? Lan Yu menoleh ke belakang, dan raut wajahnya sedikit berubah. Long Jionan sudah di sini. Ayo kita pergi secepatnya. Kinmu menyingkirkan Yuan Shan dari jejaknya dan segera memeriksa sekelilingnya. Ribuan lubang telah terbuka di kapal harta karunnya oleh pedang terbang, dan udara bocor di semua tempat. Yuan Shan dari sekte pedang kera Adipati sangat lincah, dan gerakan serta serangannya sangat lincah. Keahlian pedangnya juga luar biasa tajam, tetapi untungnya, badan kapalnya terbuat dari besi hitam, jadi cukup kokoh dan berhasil menahan serangan ahli keahlian pedang ini. Akan tetapi, karena udara mulai bocor melalui palka kapal, lajunya melambat. Terlebih lagi, haluan kapal bertabrakan dengan pedang es raksasa yang menciptakan celah besar. Saat melaju ke depan dengan kekuatan penuh, angin bertiup ke badan kapal yang memperlambat laju kapal. Jika aku bisa berhenti, aku bisa memperbaikinya dalam waktu setengah hari, tetapi orang-orang ini tidak akan memberiku waktu setengah hari. Untungnya kita tidak jauh dari reruntuhan besar sekarang. Tepat saat Kinmu memikirkan hal ini, suara Hulinger terdengar dari bawah. Tuan muda, kepala binatang perunggu di bawah kapal telah terpenggal. Apakah itu penting? Kinmu sedikit terkejut dan berkata, tidak penting, pendaratannya hanya akan sedikit bergelombang. Si rubah kecil menjulurkan kepalanya dari palka kapal dan bertanya dengan mata berbinar. Seberapa bergelombang? Kinmu bertanya padanya dengan bingung. Apa yang kamu tanyakan ini? Kita kehabisan batu obat? Katanya dengan keras dan jelas. Tuan muda tidak menyadarinya. Kapal kita perlahan-lahan turun, jadi kita akan segera jatuh dari langit. Meskipun kapal harta karun itu masih terbang maju, Kinmu sekarang menyadarinya mulai turun ke lautan awan. Dia segera memutuskan, Linger, bangunkan babi itu. Saatnya dia berkontribusi. Raja Iblis Dutian menjadi marah. Buah Jindul, siapa yang kau panggil babi? Aku jelas-jelas ikut andil. Hulinger memutar matanya ke arahnya. Kita tidak sedang membicarakanmu, tapi lihatlah kau mengakui bahwa kau seekor babi. Tuan muda sedang membicarakan tentang naga besar. Naga besar, bangunlah, jangan tidur lagi. Kapal ini akan jatuh dan Tuan muda berkata akan sedikit berguncang. Naga Kilin perlahan bangkit dan merangkak keluar dari palka. Perutnya terseret ke lantai, dan dia menggerutu. Kamu masih memanggilku naga besar beberapa hari ini. Apakah dia bisa terbang? Kinmu sedikit khawatir. Dia segera memeriksa semua barang tahun baru di palka kapal, dan menyimpannya di dalam tas taotinya. Dia kemudian meraih Raja Iblis Dutian, berpikir untuk memasukkannya juga. Namun mulut karung taoti itu tidak cukup besar, jadi ia hanya bisa memasukkan satu kaki. Kinmu berpikir untuk membongkar tubuh Dewa Iblis ini, tetapi Raja Iblis Dutian berkata dengan marah, apa yang kau lakukan? Jangan bongkar aku, kesadaranku sekarang berada di tubuh ini dan jika kau bongkar, kesadaranku juga akan ikut terbongkar. Tidakkah kau tahu cara menggunakan karung ini? Gunakan ki vitalmu untuk menyalakan mulut taoti. Mata Kinmu berbinar, dan energi vitalnya mengalir keluar dan menerangi tanda-tanda taoti di karung itu. Tiba-tiba, bukaan karung itu membesar dan berubah menjadi mulut taoti yang besar. Mulut itu memiliki radius 20 meter dan dapat menelan Raja Iblis Dutian secara utuh. Ini memang lebih mudah digunakan. Kinmu terkejut sekaligus gembira. Ia mengikat karung itu ke pinggangnya dan melompat ke punggung naga Kilin bersama Hulinger sebelum berteriak, tinggalkan kapal, ayo pergi. Awan api tumbuh di bawah kaki naga Kilin, dan dia bangkit dari kapal, yang tenggelam ke dalam awan dan mulai jatuh. Naga Kilin berkata dengan pikiran sederhana, Master Sekte, Saudari Linger, apakah kalian semua bertambah gemuk? Sekarang terbang jadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Yang gendut itu kamu, kata rubah kecil dengan marah. Lihatlah betapa gendutnya kamu. Para tetua di keluarga Tuan Muda sangat galak. Jika kamu terus gendut, kamu akan dicincang pada tahun baru. Saat dia mengatakan itu, kapal harta karun itu menabrak gunung dan hancur berkeping-keping. 3 tungku pil meledak dan 3 ledakan keras terdengar. Besi hitam dan tembaga hitam yang hancur melesat ke arah yang acak, dan dampak dahsyat itu menghancurkan sebagian hutan. Asap hitam besar berbentuk jamur mengepul di atas langit hutan. Hulinger terlonjak kaget dan menatap Kinmu. Tuan Muda, Anda bilang akan sedikit bergelombang saat turun? Hehe, Kinmu berteriak ke naga Kilin, naga gendut, kalau kamu tidak berlari lebih cepat, kamu akan dimakan saat tahun baru. Naga Kilin menggigil kedinginan dan segera mulai berlari kencang dengan sekuat tenaga. Awan api di bawah kakinya membesar dan menjadi lebih kuat, meningkatkan kecepatannya secara eksponensial. Namun, setelah berlari sejauh belasan mil, ia mulai terengah-engah tanpa henti. Pada saat ini, puluhan cermin muncul di sekitar naga Kilin.
Cermin-cermin ini muncul dari puncak gunung di bawah mereka. Setiap cermin memiliki 8 sudut yang berputar mengelilinginya. Cermin-cermin itu membesar karena angin dan memiliki radius 3 meter. Saat ini, jaraknya 300 meter dari cermin-cermin itu. Naga Kilin melihat bahwa situasinya buruk dan segera turun. Namun, ada juga cermin yang datang dari bawah yang menghalangi jalannya. Naga Kilin hendak berlari ke atas ketika sebuah cermin juga datang dari atas. Cahaya pedang melesat dari gunung dan menghantam salah satu cermin dengan bunyi berdenting. Cermin itu kemudian memantulkan cahaya pedang ke cermin lain. Dengan cermin yang memancarkan cahaya dari satu ke yang lain, semakin banyak cahaya pedang datang dari puncak gunung di bawah dan terpantul. Cahaya pedang bertambah banyak, dan dalam sekejap, mereka menjadi jaring yang sangat terkonsentrasi. Namun dari puncak gunung, tampak lebih banyak lagi cahaya pedang yang terbang di atasnya. Sungguh keterampilan formasi yang aneh. Rambut Kinmu berdiri tegak. Ini adalah semacam formasi pedang yang menggunakan cermin. Mereka memantulkan cahaya pedang, berkonsentrasi sehingga hampir tidak ada cahaya pedang yang terbuang. Namun, menghancurkan formasi pedang ini juga mudah. Aku hanya perlu menghancurkan cermin-cermin ini. Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang pelindung junior menebas ke arah cermin yang terang. Namun, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengenai pedang pelindung junior dan menghancurkannya. Pedang itu terjatuh dan terguling ke dalam hutan di bawah. Kultivasinya jauh lebih tinggi dariku. Aku rasa dia adalah praktisi seni dewa di alam 6 arah, atau alam 7 bintang. Hati Kinmu hancur. Dia mengeluarkan sarung pedang, siap untuk mengambil kembali pedang pelindung junior. Area di mana Naga Kilin bisa bergerak menjadi semakin kecil. Dia tiba-tiba menggoyangkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengaum. Raungannya seperti 10.000 guntur surgawi yang meledak pada saat yang sama, menghancurkan cermin di langit sekaligus. Tanpa cermin yang dapat diandalkan, jaring pedang yang sangat padat itu langsung lenyap. Suara terkejut terdengar dari gunung di bawah. Sungguh makhluk yang kuat, memiliki kemampuan sekuat itu. Ketika Naga Kilin mendengar kata biadab, dia tidak dapat menahan amarahnya dan memuntahkan bola api ke puncak gunung di bawahnya. Cahaya pedang terbang ke samping dari sana. Itu adalah manusia dan pedang yang berhasil menghindari serangan Naga Kilin. Puncak gunung itu meledak dan awan api yang membumbung ke segala arah memisahkan manusia dan pedang itu, melemparkan mereka ke dalam hutan. Namun, orang itu masih belum mati, karena ia kembali naik ke langit. Sebuah cermin tergantung horizontal di depannya, dan begitu cahaya bersinar dari dalamnya, cahaya pedang seperti pilar melesat keluar. Naga Kilin berlari menjauh, meninggalkan cahaya pedang di belakangnya. Namun, cahaya pedang itu lebih cepat daripada Naga Kilin dan berhasil mengejarnya. Naga Kilin mengguncang tubuhnya, membesar saat ia menampakkan wujud aslinya. Ia berubah menjadi raksasa yang panjangnya lebih dari 120 meter, dan dengan sapuan ekornya yang sangat besar, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping. Pendekar pedang itu tertegun sejenak, lalu berteriak, "Betapa besarnya binatang buas!" Naga Kilin menoleh ke belakang. Ia memuntahkan seberkas api yang menyala-nyala. Pendekar pedang itu tahu bahwa itu sama sekali tidak baik dan segera naik ke awan di atas untuk menghindari serangan ini. Namun, ia segera melihat seberkas cahaya yang cemerlang itu membelah awan dengan panasnya yang hebat. Jeritan memilukan terdengar dari langit, tetapi mereka tidak tahu apakah pendekar pedang itu masih hidup atau tidak. Cahaya matahari kemudian berhamburan turun dari lubang di awan tebal itu. Naga gendut sungguh hebat, puji Hu Linger. Kinmu menatap awan yang terpotong-potong dan memasang ekspresi khawatir. Di antara mereka yang mengejar mereka tadi, yang memiliki kultivasi tertinggi adalah Long Jionan dan wanita dengan ekspresi dingin dari Istana Perpisahan Gairah. Mereka berdua dari alam 7 bintang. Berikutnya adalah Biksu, Sarjana, dan sisanya yang kekuatannya berada di antara alam 6 arah dan alam 7 bintang. Orang-orang ini hanyalah garda depan dan tugas mereka adalah menguji apakah ada ahli di sekitar Kinmu. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi, jadi pasti ada penjaga atau makhluk kuat lain di sekitarnya. Sekarang, Naga Kilin telah mereka temukan. Kekuatan pukulan Naga Kilin ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Long Jionan dan yang lainnya. Ini berarti bahwa makhluk yang lebih kuat sekarang harus bergerak. Kinmu terus melarikan diri demi keselamatannya, tidak berhenti untuk melawan Long Jionan dan yang lainnya karena ia ingin para ahli tersembunyi tidak dapat menebak apakah ada ahli yang menemaninya. Jika mereka tidak dapat menebak, mereka hanya dapat terus membiarkan Long Jionan dan yang lainnya mengujinya, memberinya kesempatan untuk memasuki reruntuhan besar. Itu akan menjadi yang paling aman baginya. Sekarang setelah Naga Kilin bergerak, kesempatan ini hilang. Para ahli dari sekte iblis surgawi diperintahkan olehnya untuk mengirimkan bantuan bencana.
jadi tidak ada penjaga yang mendampinginya. Jarak dari sini ke reruntuhan besar sudah kurang dari 1000 mil. Ayo lari. Kinmu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Semakin dekat kita ke reruntuhan besar, akan semakin aman. Naga Kilin memiliki perawakan yang sangat besar, dan kecepatannya meningkat pesat dari sebelumnya. Meskipun perutnya masih besar dan terengah-engah, ia berlari seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Dalam waktu singkat, raksasa ini telah berlari sejauh 100 mil di bawah awan tanpa bertemu siapapun. Tiba-tiba, Kinmu berkata, "Berhenti dan mendaratlah di gunung di bawah." Naga Kilin berhenti dan mengecilkan tubuhnya, lalu mendarat di antara pegunungan di bawahnya. Ia tiba di sebuah lembah yang tertutup salju, dengan salju setebal 3 meter. Pegunungan di sekitarnya berwarna putih bersih dan tampak sangat sunyi. Tidak ada bangunan yang terlihat. Kobaran api mengelilingi tubuh Kinmu dan mencairkan salju di lembah, membuatnya dapat melihat kerangka yang menutupi dasar lembah. Tempat ini mungkin adalah medan perang kuno tempat pertumpahan darah pernah terjadi. Dia telah menggunakan mata langit hijaunya untuk melihat sekeliling dan melihat dendam yang meluap dari tempat ini. Itulah sebabnya dia memilih untuk berhenti di sini. Mari kita temui makhluk-makhluk yang mengejarku, Master Sekte Iblis Surgawi, di sini dan lihat seberapa kuat mereka. Kinmu mengeraskan hatinya, dan ki vitalnya meledak. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk satu sama lain, dan segera membentuk 4 altar tulang putih. Dia mengeluarkan 4 patung Dewa Iblis yang disembunyikannya di dalam karung Taotie, dan meletakkannya di 4 altar. Dia kemudian mengeluarkan harta karun jimat Sekte Gunung Agung, dan mulai merapal mantranya. Perintah pengiriman rune Dewa Pemindah Hantu dari Sekte Gunung Agung. Keempat patung ini adalah patung Dewa-Dewa Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian telah menyuruhnya memahat 5 patung Dewa-Dewa Iblis, untuk melawan para Dewa Iblis yang tidak mau mengikuti perintahnya. Namun, Kinmu hanya memanggil 1 dari mereka, jadi dia masih memiliki 4 patung Dewa Iblis. Buah Jindul, jika kau memanggil tubuh asliku, aku bisa membantumu membunuh mereka semua, kata Raja Iblis Dutian dengan suara yang keras dari dalam karung Taoti. Kinmu mengabaikannya, dan bahasa iblis samar terdengar. Harta karun jimat itu berputar-putar saat semakin banyak rune pada patung Dewa Iblis pertama menyala. Kinmu secara bertahap membangun koneksi dengan Dewa Iblis dari dunia lain, dan dengan dirinya sendiri sebagai jembatan, ia menghubungi yang lain di Dutian. Kalian benar-benar dari jalur iblis, bersembunyi di sini untuk memanggil iblis, kata sebuah suara kuno. Kalian sering mengatakan bahwa kalian bukan pengikut sekte iblis, jadi katakan padaku, apa bedanya apa yang kalian lakukan sekarang dengan apa yang dilakukan iblis? Seorang Taois tua berjalan mendekat sambil memegang pengocok ekor kuda di tangannya, dan sebilah pedang di punggungnya. Kinmu tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan terus memanggil iblisnya. Tiba-tiba, cahaya darah meledak dan menyinari lembah yang tertutup salju ini seperti diwarnai dengan darah. Cahaya darah itu meluap ke langit dan percikan api yang berderak berubah menjadi kilat melingkar yang meledak ke segala arah. Kilat itu menyambar dinding di sekitar lembah dan mencairkan salju tebal. Bahkan bebatuan pun mencair dan berubah menjadi lahar yang mengalir menuruni dinding. Petir yang melingkari cahaya darah membentuk jaring yang berderak saat bergerak. Energi iblis yang mengerikan datang membombardir dari dunia lain dan menghantam patung yang ada di altar. Patung kayu itu langsung pecah dan membengkak, menjadi semakin tinggi dan tinggi sementara auranya menjadi semakin mengerikan. Suara marah dan cemas Raja Iblis Dutian terdengar dari kantong Taoti di pinggang Kinmu. Buah Jindul, kau menahan diri saat memanggil Dewa Iblis Kiahe bukan? Pemanggilan Dewa Iblis bencana kali ini jauh lebih kuat. Kali ini dia berbuat salah pada Kinmu. Meskipun Kinmu telah menguasai banyak bahasa iblis saat ia memanggil Dewa Iblis Kiahe di perguruan kekaisaran, ia belum menguasainya sepenuhnya. Setelah beberapa hari berlalu, ia telah mencerna bahasa iblis yang telah dipelajarinya saat ia membuat perjanjian hitungan bumi dengan Raja Iblis Dutian. Saat ia menguasai lebih banyak bahasa iblis, Dewa Iblis yang ia panggil secara alami akan menjadi lebih kuat. Ia tidak menahan diri sebelumnya. Sang Taois tua melihat pemandangan mengerikan ini dan kehilangan ketenangannya sebelumnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengeluarkan pengocok ekor kuda. Rambut ekor kuda itu menjadi lebih panjang karena tertiup angin, dan setiap helai rambut berubah menjadi pedang panjang yang panjangnya puluhan meter dalam sekejap. Rambut-rambut itu menyebar di udara dan tampak seperti payung putih yang berputar-putar dari jauh. Namun, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Bahaya yang ditimbulkan oleh sapu ekor kuda sangatlah tinggi. Setiap helai rambut telah menjadi pedang yang tajam, dan semakin tajam, semakin sulit untuk bertahan. Kecepatan sapu ekor kuda itu sangat cepat, dan ia mengiris petir yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua itu langsung muncul di langit di atas lembah dan menyerang energi iblis mengerikan yang datang dari dunia lain.
Kinmu merasakan pemanggilan iblis dicegat dan berteriak. Naga Kilin terbang ke udara dan meraung marah. Raungannya melesat ke arah kumis ekor kuda dan mengacak-acak rambutnya. Energi iblis yang telah dicegat mengalir sekali lagi dan terus mengalir. Ketika Taois tua itu melihat Naga Kilin, dia senang dan mencibir. Binatang berbulu, jika kau membantu penjahat melakukan kejahatan, malapetaka akan menimpamu, bahkan jika kau melakukannya tanpa sadar. Aku melihatmu tampan, jadi jika kau bersedia tunduk padaku dan menjadi tungganganku selama 100 tahun, aku akan membiarkanmu menghapus dosa-dosamu. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk menjaga kultivasimu agar tidak berubah menjadi abu. Naga Kilin itu meledak. Dia menggeram, api terkumpul di mulutnya yang terbuka dan berubah menjadi sinar yang melesat ke arah Taois tua itu. Tubuh Taois tua itu bergetar, dan ki vitalnya meledak membentuk dewa berpunggung kura-kura di belakangnya yang tingginya 30 meter. Kocokan ekor kuda di tangannya adalah ular putih salju yang besar dan tangannya yang lain terentang untuk menghalangi sinar yang dimuntahkan Naga Kilin. Sinar itu dikirim ke samping oleh tangan besar itu, dan kobaran api yang meluap menghanguskan dinding lembah hingga merah. Makhluk surgawi, hati Kinmu mencelos. Keempat kuku Naga Kilin bergerak ke atas dan ke bawah, dan awan api tumbuh di bawah kukunya saat ia berlari cepat ke arah Taois tua itu. Tiba-tiba, sapu ekor kuda di udara menyapu ke bawah, dan rambut melingkari keempat kuku Naga Kilin, mengikatnya dengan erat. Pendeta Tao tua itu sangat gembira dan tersenyum. Binatang kecil, apakah kau tidak akan menyerah? Apakah kau ingin dibunuh? Pada saat ini, Kinmu menepuk-nepuk kantong taotinya, dan mulutnya membesar. Sebuah mekanisme Dewa Iblis berlengan 8 dan berwajah 4 melompat keluar, dan di 8 lengannya terdapat 8 harta karun. Ada sebuah gukin, sebuah manik-manik, sebuah busur, sebuah anak panah, sebuah sarira, sebuah pedang patah, sebuah alu penakluk iblis, dan sebuah pagoda 1000 panji. Ini adalah harta karun yang telah dicuri Kinmu dari Istana Emas Roland. Ketika Kinmu memasukkan Raja Iblis Dutian yang khawatir tidak memiliki senjata yang cocok ke dalam karung Taoti, yang terakhir dengan cepat mengambil harta karun untuk dipegang. Sekarang setelah dia dibebaskan, dia secara alami mengerti apa yang diinginkan Kinmu darinya untuk membantunya dalam pertarungan ini. Raja Iblis Dutian sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia tetap di samping Kinmu, Kinmu mungkin masih akan membiarkannya hidup. Namun, jika anak itu terbunuh, dia pasti akan mati juga jika dia jatuh ke tangan Taois tua itu. Demi rencana migrasi rakyat Dutian, dia harus bertarung dengan Taois tua ini seakan-akan nyawanya bergantung padanya. Harta karun yang dicuri Kinmu dari Istana Emas Roland semuanya adalah harta karun yang setara dengan harta warisan sekte dan memiliki kekuatan yang kuat. Sebagai tempat suci terbesar di balik tembok besar, harta karun yang dapat disimpan oleh Istana Emas Roland tentu saja bukan hal yang sepele. Namun, Kinmu tidak punya waktu untuk mengolah harta karun ini. Begitu Raja Iblis Dutian menguasai mereka, sifat pembunuhnya muncul, dan keempat wajahnya tampak garang saat dia berpikir, jika aku mengejutkan bocah ini dan membunuhnya, aku akan bebas. Namun, jika kupikir-pikir, tubuh baja ini dipenuhi dengan jebakan yang dibuat oleh bocah itu. Jika aku membunuhnya dan jebakan itu aktif, aku akan terperangkap di dalam patung Dewa Iblis ini dan tidak bisa bergerak. Biarkan aku menyingkirkan Taois tua kecil ini terlebih dahulu. Suara gukin bergema, dan gelombang suara iblis meledak. Jiwa Taois tua itu dibombardir, dan dia merasakan jiwanya terguncang saat iblis hati di hati Daonya bangkit. Dia segera berteriak dan melakukan mudra pembersihan untuk menekan mereka. Penampakan dewa berpunggung kura-kura itu mengangkat tangannya, dan kumis ekor kuda ular putih itu terangkat. Gelombang besar tiba-tiba meluap ke langit dan menghantam Raja Iblis Dutian. Keempat wajah Raja Iblis Dutian berteriak dengan ganas, dan kekuatan 8 harta karun di tangannya meledak, menghantam ombak besar yang menghantamnya. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan Raja Iblis Dutian terlempar ke belakang, menghantam tebing dengan keras. Ular ekor kuda putih itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menghantam tubuhnya, memaku dia di gunung. Daois kecil, kau tidak tahu betapa mengerikannya penguasa Dutian. Kau membuatku marah. Tebing itu meledak, dan Raja Iblis Dutian terbang keluar dari gunung yang hancur. Dia mengguncang pagoda 1000 panji, dan ribuan panji berkibar, berubah menjadi pagoda 3000 yard yang menekan Taois tua itu. Orang tua itu mencibir, dan dewa di belakangnya mengucapkan mudra, membanting Raja Iblis Dutian dan pagoda 1000 panji dari langit dan jatuh ke lantai tanpa bergerak. Tepat pada saat ini, cahaya darah yang kuat dan energi iblis di udara tiba-tiba menghilang. Di altar tulang putih, patung Dewa Iblis berkepala beruang berubah menjadi Dewa Iblis setinggi 300 meter yang mengeluarkan teriakan yang mengguncang dunia. Orang-orang lemah di dunia yang rendah ini
bersiaplah untuk menyambut murka Dewa Iblis Agung Xiongpi. Pak Tua Dutian. Dewa Iblis Xiongpi menatap Raja Iblis Dutian yang berada di bawah kakinya, dan tak kuasa menahan tawa keras. Pak Tua Dutian, penguasa tertinggi Dutian benar-benar ditekan hingga ke titik seperti itu. Dutian kita menjadi seperti sekarang ini karena penguasa yang tidak berguna sepertimu. Sampah sepertimu seharusnya menyerahkan saja posisi Raja Iblis. Raja Iblis Dutian merasa malu dan marah. Ia hendak berdiri ketika Dewa Iblis Agung Xiongpi menatapnya dari atas dan melangkah turun ke arahnya sambil terkekeh. Kau juga punya hari ini, tiran. Pemanggil iblis, apa yang kau rencanakan untuk dikorbankan kepadaku karena memanggilku keluar? Kinmu menunjuk ke arah Taois tua itu dan Dewa Iblis Agung Xiongpi melayangkan pukulan ke arah Taois tua itu. Penampakan dewa berpunggung kura-kura di belakangnya mengangkat tangannya untuk menangkis, dan terdengar suara ledakan keras. Kinmu menjadi linglung karena akibatnya sementara Taois tua itu terpental ke belakang dan terbanting ke tebing di sisi yang berlawanan. Iblis besar Xiongpi melompat dan meninju tubuh Taois tua itu sambil tersenyum jahat. Dasar orang lemah yang lezat. Ya? Cahaya pedang muncul di belakangnya dan menusuk jantungnya dari belakang. Pedang itu menusuk cukup dalam hingga keluar dari sisi lain, ujungnya terlihat di dada iblis. Pendeta Tao tua itu telah menggunakan pedang harta karun tersembunyi untuk berhasil memukulnya. Tidak buruk. Namun, tubuh ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dewa Iblis Agung Xiongpi tersenyum jahat dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkan tebing. Tubuh ini hanyalah patung Dewa Iblis. Jadi bahkan jika kau memenggal kepalaku, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Benarkah begitu? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, dan Dewa Iblis Agung Xiongpi segera menoleh ke belakang. Cahaya pedang melingkari lehernya 3 kali, dan kepalanya yang besar langsung jatuh dari lehernya. Taois Kuye, murid bodoh ini datang terlambat. Cahaya pedang itu terbang dan mendarat di atas tebing tempat berdiri seorang sarjana yang pakaian hijaunya berkibar di udara. Tatapannya mendarat pada tubuh tanpa kepala Dewa Iblis Agung Xiongpi sebelum beralih ke tubuh Kinmu, yang dia sapa dengan hormat. Bawahan guru sekte logika miskin Luwensu yang malang memberi hormat kepada Master Sekte Iblis Surgawi. Master Sekte Iblis Surgawi adalah seorang senior. Jadi tidak berlebihan bagi seorang junior untuk mendekati senior. Benar begitu? Kepala Dewa Iblis Agung Xiongpi melayang dan mendarat di lehernya sambil tersenyum. Orang biasa lainnya telah muncul. Kinmu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Guru miskin adalah generasi yang sama denganku, jadi dia hanya mengirimmu dan tidak bergerak sendiri sudah meremehkanku. Lu Wensu berkata dengan santai, bukannya guru tidak ingin bertemu langsung dengan Master Sekte Iblis Surgawi, dia hanya memiliki sesuatu yang lain untuk diurus demi menyelamatkan semua orang di dunia. Untuk membunuh kaisar? Tanya Kinmu. Guru kekaisaran memberikan wajah kepada Rulai agar dia bisa menyelamatkan guru miskin dan yang lainnya. Rulai juga berjanji bahwa guru miskin akan menjadi biksu dan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan duniawi lagi. Mengapa dia mengingkari janjinya? Ekspresi Lu Wensu menjadi kaku, lalu tiba-tiba dia tertawa. Demi kehidupan orang-orang di dunia, mengapa dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya? Kinmu menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat seorang biarawati Tao datang dari gunung lain. Dia mengenakan jubah Tao putih, dan bunga plum disulam di depan dadanya. Pengembara King Yu dari Istana Bunga Roh memberi salam kepada Master Sekte Iblis Surgawi. Kinmu tersenyum. Mengapa seorang pengembara harus menyapa? Biarawati Tao itu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kau musuh, etika tidak boleh hilang. Pemimpin sekte kecil dari Sekte Iblis Surgawi, kau mungkin membenci kami karena menindas yang lemah. Tetapi bagaimanapun juga, kau adalah pemimpin sekte dari tempat suci nomor 1 di jalur iblis. Senioritasmu lebih tinggi dari kami, jadi ini tidak bisa dianggap sebagai menindas yang lemah. Kinmu tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Aku di sini untuk membunuhmu. Awan ajaib melayang dan seorang arhat mendarat di puncak gunung. Tasbih tergantung di kedua tangannya, dan setiap tasbih sebesar kepala manusia. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Guru Sekte Iblis Surgawi memiliki kedudukan yang sangat tinggi, jadi biksu kecil ini ada di sini untuk mencerahkanmu dan menaklukkan iblis. Semoga Guru Sekte Iblis Surgawi memberikan bimbingan kepadaku. Pemimpin sekte dari tempat suci nomor 1 di jalur iblis seharusnya tidak takut pada orang lain seperti Kukan. Orang lain datang ke puncak gunung lain dengan mengenakan pakaian compang-camping yang penuh lubang. Namun, dia bersemangat dan tertawa keras dengan kepahlawanan yang mencapai awan. Saya bawahan dari Master Sekte Pengemis Qi Dayou. Master Aula teratai Luo Sanpo memberi salam kepada Master Sekte Iblis Surgawi. Saya di sini untuk menuntut nyawa Master Sekte. Benar, sepertinya Master Sekte memiliki iblis rubah kecil yang telah menyinggung Master Sekte Qi,
dan Master Sekte Qi berkata bahwa dia harus dibunuh. Hulinger segera bersembunyi di belakang Qinmu, hanya kepalanya yang menyembul diam-diam. Master Sekte Qi benar-benar picik, dia tidak berdaya. Luo Sanpo menunjuknya dan tersenyum. Itu rubah kecil. Semuanya, bagiku untuk dapat mengepung dan memusnahkan Master Sekte Iblis Surgawi bersama semua orang yang berada di jalan lurus dunia persilatan benar-benar merupakan kesempatan yang beruntung dan juga peristiwa yang menggembirakan. Mari kita sebut konvensi kita ini sebagai majelis untuk membantai iblis dan mempertahankan Dao. Pertemuan untuk membantai iblis dan mempertahankan Dao? Nama yang bagus. Di gunung, Taoist Kuye merangkak naik dan memuntahkan seteguk darah. Ia kemudian duduk di tebing untuk mengatur napasnya. Jika kita berhasil memusnahkan Master Sekte Iblis Surgawi dan mengembalikan kedamaian ke dunia, investasi kita akan sepadan. Semuanya, untuk jalan yang benar. Di puncak gunung di sekitarnya, emosi melonjak ke dada semua ahli besar alam makhluk surgawi, dan mereka berteriak heroik serempak, demi jalan yang benar di dunia ini. Kelima ahli hebat itu penuh dengan semangat, dan ki vital mereka meledak. Penampakan para dewa muncul di belakang mereka, dan masing-masing dari mereka melepaskan gerakan terkuat mereka saat mereka melepaskan serangan mereka ke arah lembah. Tepat pada saat ini, Dewa Iblis Agung Xiongpi meraung dengan marah, dan seluruh energi di tubuhnya meledak. Iblis Surgawi tanpa batas. Qinmu segera membawa Hulinger untuk bersembunyi di balik naga kilin saat gempa dahsyat mengguncang lembah dan melonggarkan bebatuan gunung, mengakibatkan bebatuan jatuh dari langit dan hancur menjadi debu. Bahkan dengan naga kilin yang menghalangi sebagian besar pandangan, Qinmu dan Hulinger masih merasakan tekanan yang tak terbayangkan pada mereka. Tulang-tulang mereka berderit karenanya. Semua ahli hebat alam makhluk surgawi memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak. Qinmu menjulurkan kepalanya dari belakang naga kilin dan melihat Dewa Iblis Agung Xiongpi berdiri sendiri dengan anggun. Hulinger terkejut sekaligus gembira. Xiongpi sangat kuat. Tiba-tiba, tubuh Dewa Iblis Agung Xiongpi mulai hancur dan pecah, inci demi inci. Mereka dapat mendengar Dewa Iblis Agung bergumam, energinya terkuras. Sayang sekali aku tidak dapat memanen pengorbanan ini, tetapi untungnya aku berhasil melihat betapa menyedihkannya Raja Iblis Dutian. Pemanggil iblis, aku pergi. Ketika dia selesai, tubuhnya meledak dengan keras saat kesadarannya kembali ke dunia lain. Hulinger tercengang saat mendengar batuk Luo Sanpo dan yang lainnya dari lembah. Para ahli belum dibunuh oleh Dewa Iblis Besar Xiongpi. Tuan muda, Hulinger menoleh dan menatap Qinmu. Tidak apa-apa. Qinmu bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia mengangkat Raja Iblis Dutian yang tertimpa tanah dan melemparkannya ke punggung naga kilin. Pemuda itu bersemangat saat dia memasukkan 3 altar lainnya ke dalam karungnya dan berteriak, "Naga gendut, lari!" Awan api tumbuh di bawah kaki naga kilin saat ia terbang ke langit dan berlari keluar lembah. Pengembara Qingyu duduk dan mengangkat tangannya untuk memukul ke depan. Petir menyambar dengan cepat, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melingkar di udara seperti naga hijau yang melesat menuju naga kilin. Pengembara Qingyu tiba-tiba memuntahkan darah, dan telapak tangannya bergetar. Guntur di telapak tangannya meleset dari sasarannya, dan membuat lubang besar di gunung di depan naga kilin. Qinmu terkejut. Kekuatan dari seni ilahi makhluk-makhluk dari alam makhluk surgawi ini sangat mencengangkan meskipun mereka terluka. Jika kelompoknya terkena, mereka pasti akan mati dengan menyedihkan. Lu Wenxi, Arhat Pusan, dan yang lainnya berdiri dengan gemetar, terpaksa memuntahkan darah. Mereka tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada karena mereka semua telah meremehkan Dewa Iblis Besar Xiongpi yang dipanggil Qinmu, yang mengakibatkan mereka semua terluka parah dalam satu pukulan. Jika Daoist Kuye tidak mengganggu pemanggilan Qinmu sekali, Dewa Iblis Besar Xiongpi sebenarnya akan menjadi lebih kuat. Jika itu terjadi, pada saat itu, mereka semua tidak akan cukup untuk membunuhnya. Haruskah kita mengejarnya? Lu Wenxu bertanya dengan suara rendah. Pada saat ini, Taoist Kuye duduk dalam posisi lotus. Dengan napas yang pendek, dia tersenyum sedih. Taoist tua ini tidak akan bisa menaklukkan iblis dengan sesama teman Dao. Kekuatan hidupku telah dihancurkan oleh iblis itu, daging fana ini tidak lagi berguna. Semua orang bersedih. Daowin Kuye melantunkan mantra dengan lembut, hidup hanyalah daun yang layu, yang jatuh dengan lembut di mata air kuning di ujungnya. Rekan-rekan Dao, kalian harus mengeksekusi Master Sekte Iblis Surgawi itu. Aku ingin melihatnya di jalan menuju alam baka. Aku akan pergi dulu. Setelah selesai, dia meninggalkan kehidupan ini. Lu Wenxi berteriak keras, "Hati-hati, teman Dao, kami pasti akan mengirim iblis ini untuk menemuimu." Arhat Pusan mendesah dalam-dalam, dengan kekecewaan dan frustrasi yang nyata. Sambil menyatukan kedua telapak tangannya, ia berkata dengan hormat,
Hidup ini hanyalah daging fana, yang harus kau korbankan untuk bertemu Rulai. Semoga beruntung, sahabat Dao. Luo Sanpo berkata, langkah kaki naga kilin itu sangat cepat. Kita harus segera menyusulnya. Kalau tidak, akan buruk jika dia memanggil Dewa Iblis kedua. Semangat membunuh Lu Wensu bangkit. Dia tidak akan punya kesempatan. Masih ada makhluk yang lebih kuat menunggu di depan. Meskipun dia telah berkata demikian, semua orang menahan luka-luka mereka dan meminum pil roh untuk menyembuhkannya saat mereka bergegas ke arah Kinmu. Kinmu mengeluarkan altar tulang putih dan meletakkannya di punggung naga kilin saat ia mencoba memanggil Dewa Iblis kedua. Namun, karena naga kilin berlari cepat, perjalanannya sedikit terhuyung-huyung, dan mudah bagi harta karun jimat untuk menyinari rune yang salah pada patung Dewa Iblis. Jika rune salah, semua yang ia lakukan akan sia-sia, jadi ia hanya bisa menyerah. Kinmu memeriksa, tetapi tidak ada luka di tubuhnya. Hulinger juga tidak terluka. Naga kilin memiliki kulit dan daging yang tebal serta sisik naga untuk melindunginya, jadi dia juga tidak terluka. Hanya Raja Iblis Dutian yang sedikit cacat karena pukulan itu. Kinmu menggunakan Vital Ki burung vermilion untuk membakar tubuhnya, hingga merah membara sebelum memperbaiki anggota tubuhnya yang cacat. Raja Iblis Dutian sangat malu sehingga dia tetap diam. Dihina oleh Dewa Iblis Agung Xiongpi dan diinjak-injak olehnya adalah penghinaan yang sangat besar. Kinmu mengenali medannya dan mengeluarkan peta geografis perdamaian abadi untuk perbandingan. Ia menghela napas lega dan berkata, tempat ini sudah dekat dengan reruntuhan besar. Dengan kekuatan kaki naga kilin, kurasa kita bisa sampai ke perbatasan dalam waktu setengah hari lagi. Namun, mustahil untuk melewati jalur perairan rahasia. Setelah dikejar, rutenya sudah menyimpang dari jalur perairan rahasia. Dia juga sangat jauh dari jalur perbatasan abadi. Yang bisa kulakukan sekarang adalah mengambil jalan yang digunakan oleh kelompokku untuk penyelundupan. Kinmu berpikir sejenak. Ada pegunungan di antara reruntuhan besar dan perdamaian abadi. Busur mutiara misterius berserakan di seluruh pegunungan itu, dan siapapun yang mencoba melintasi perbatasannya akan ditembak jatuh. Busur silang mutiara misterius beroperasi secara otomatis dan dikabarkan diciptakan atas perintah dewa. Siapapun yang melintasi pegunungan itu, akan ditembak mati. Kultus Iblis Surgawi pernah menjalankan operasi penyelundupan dan memiliki lorong melalui pegunungan God Broken yang melewati ngarai punggung gunung kesepian, yang memungkinkan seseorang untuk pergi dari reruntuhan besar dan kedamaian abadi. Ada 2 busur mutiara misterius di sana yang telah dihancurkan oleh Kultus Iblis Surgawi. Namun, pemilik penginapan kota naga perbatasan mengatakan bahwa lorong itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ngarai punggung gunung kesepian merupakan satu-satunya jalan bagi Kinmu untuk dapat memasuki reruntuhan besar. Para pengejar tidak boleh tahu tentang jalur ini. Kinmu tersulut semangat dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Susah sekali untuk sekadar pulang kampung saat tahun baru. Rasanya seperti ada pasukan yang menyerbu ke arahku. Dia telah mempelajari ilmu bela diri dari orang-orang di desa, dan juga mewarisi sikap positif mereka. Meskipun dia telah bertemu dengan banyak orang yang disergap di jalan, dia tetap bersikap positif. Terpengaruh oleh emosinya, naga kilin dan Hulinger juga lebih santai. Langit semakin redup seiring berjalannya waktu, dan keadaan di sekitarnya menjadi semakin sunyi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, tidak ada satu desa pun yang terlihat. Menerobos reruntuhan besar di malam hari jelas merupakan jalan kematian yang pasti. Aku harus menunggu pagi tiba. Mereka semakin dekat ke reruntuhan besar. Dari posisi mereka saat ini, mereka sudah bisa melihat sosok hitam pegunungan dewa yang patah, yang seperti tembok tinggi yang membentang dari bumi ke surga di depan mereka. Pegunungan God Broken yang membentang entah berapa ribu mil jauhnya itu sangat sulit untuk dilintasi bahkan tanpa busur salib mutiara misterius. Kinmu sedang berpikir untuk mencari tempat tinggal ketika cahaya lampu menarik perhatiannya di bawah sana. Itu adalah sebuah desa yang menyalakan lampu mereka saat malam tiba. Tuan muda, hati-hati dengan jebakan. Raja Iblis Dutian mencibir. Kita tidak bisa melihat satu desa pun dalam radius 1000 mil. Namun satu desa muncul di sini. Tentu saja, itu jebakan. Kinmu berkata, naga gendut, teruslah berjalan, abaikan saja. Naga kilin melangkah di atas awan api dan terus menuju ke pegunungan God Broken. Setelah belasan mil, cahaya lain datang dari sebuah desa di dekat perbatasan. Cahaya lampu di sana redup, dan hanya ada selusin rumah. Penataan rumah-rumah dan posisi cahaya yang diberikan oleh lampu minyak sama persis dengan yang ada di desa kecil itu sebelumnya. Pupil mata Kinmu sedikit mengecil, dan dia berkata dengan serius, teruslah berjalan. Naga kilin terus maju dan melihat desa itu setelah berjalan belasan mil lagi. Rumah-rumah, lampu-lampu, dan semua penataannya sama persis, tanpa ada yang berubah.
Naga Kilin merasakan ada yang tidak beres dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Setelah menempuh perjalanan ratusan mil, mereka bertemu lebih dari selusin desa seperti itu, dan semua rencana mereka sama persis. Pegunungan Godbroken juga tampak masih jauh seperti sebelumnya. Setelah berlari beberapa ratus mil ke depan, mereka seharusnya sudah mencapai dasar pegunungan sekarang. Tetapi jarak di antara mereka tampaknya tidak pernah berubah. Orang ini bukan orang biasa, dia bisa melipat ruang. Raja Iblis Dutian benar-benar putus asa. Bajingan, kamu tidak bisa melarikan diri. Kita akan memasuki desa, kata Kinmu dengan kejam. Naga Kilin dan Hulinger melompat ketakutan. Benar-benar marah, Kinmu menggeram, aku akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalanku pulang untuk tahun baru. Masuklah ke desa. Naga Kilin turun, dan tubuhnya menyusut, kembali normal. Kinmu melompat dari punggung Naga Kilin sementara Hulinger tergantung di lehernya seperti syal yang terbuat dari kulit rubah. Raja Iblis Dutian mengikutinya dari belakang dan melihat sekeliling dengan keempat wajahnya dengan hati-hati. Kinmu berjalan menuju pintu masuk desa dan melihat bahwa desa ini sangat normal. Ada tiang bendera di pintu masuk, dan di bawahnya ada tunggul batu untuk kuda. Desa itu sangat tenang, dengan seekor anjing menggonggong ke arah mereka, tampak sangat garang dengan giginya yang menggeram. Rubah di leher Kinmu diam-diam membuka matanya dan membuat anjing itu takut. Pintu kayu terbuka dan seorang tetua keluar sambil menyalakan lampu minyak. Anjing itu kembali ke punggung tetua itu dan menjadi berani lagi, mulai menggonggong sekali lagi. Kinmu menunjukkan ekspresi lembut dan menyapa yang lain. Saya sedang lewat ketika melihat tanah berharga Anda. Langit mulai gelap dan tidak ada tempat bagi saya untuk beristirahat di sekitar sini. Jadi surga mengasihani saya dengan mengizinkan saya bertemu dengan tetua. Bisakah tetua mengakomodasi kami dengan memberi kami tempat untuk beristirahat? Guru Sekte Iblis Surgawi terlalu sopan. Tetua itu memiliki fitur wajah yang panjang dan sempit dengan alis putihnya yang terkulai rendah. Desa ini sangat kecil, tetapi kami memiliki banyak kamar tamu yang kosong. Jika pemimpin sekte tidak membencinya, kamu dapat menemukan rumah untuk beristirahat. Bulu rubah di leher Kinmu meledak dan bergetar tak terkendali. Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin tercengang. Tetua beralis putih ini bahkan tidak repot-repot menutupi apapun dan menyebut Kinmu sebagai Master Sekte Iblis Surgawi. Jelas dia tidak punya niat untuk bersembunyi dan meremehkan menutupi kebenaran. Perbuatan mereka yang berputar-putar di tempat itu kemungkinan besar adalah perbuatan sesepuh ini. Kinmu mengucapkan terima kasih dan bertanya, "Tetua, ada berapa banyak orang di desa ini?" Tetua beralis putih itu berkata, "Saat ini hanya ada manusia dan seekor anjing. Namun, aku telah menggantungkan lampu di setiap kamar. Sebentar lagi, penduduk desa akan bergegas datang, dan ketika saatnya tiba, mungkin akan ada perayaan besar yang akan sangat berisik. Master Sekte Iblis Surgawi, mohon jangan berpaling. Kami semua hanyalah kuli, orang-orang yang menjual hidup kami untuk bekerja dan tidak tahu etika. Semoga Master Sekte Iblis Surgawi memaafkan kami." "Tidak masalah, tidak masalah." Kinmu mengucapkan selamat tinggal kepada tetua beralis putih dan datang ke pusat desa. Dia memilih halaman terbesar dan berkata, "Tetua, silakan kembali. Kami akan tinggal di sini." Penatua beralis putih itu tersenyum padanya. "Selamat malam, Master Sekte Iblis Surgawi." Kinmu mendorong pintu hingga terbuka, dan senyum di wajahnya langsung menghilang. Dia berkata cepat, "Jangan bicara dan masuk ke kamar utama untuk tidur. Tidak seorang pun boleh membuka mata mereka." Naga Kilin dan Hulinger tidak mengerti apa maksudnya. Raja Iblis Dutian berkata, "Orang tua ini punya niat jahat." Kinmu mencabutnya dengan mudah, dan Raja Iblis Dutian menjadi tidak bergerak. Kinmu membuka pintu ruang utama dan melempar mesin itu ke lantai serta menutup kedua belas matanya. Naga Kilin menerobos masuk sambil mendobrak pintu kayu, dan keduanya pun terjatuh ke tanah. Naga Kilin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kinmu diam saja dan memberi isyarat menutup matanya. Hulinger turun dari leher Kinmu dan naik ke punggung Naga Kilin untuk menutup matanya. Kinmu membuka tas taotinya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia memejamkan mata dan memaku sebuah lukisan di dinding sehingga menghadap ke pintu masuk. Kakek cacat berkata bahwa lukisan ini adalah lukisan kepala desa di masa kecilnya dan lukisan itu dapat mengusir kejahatan. Mari kita lihat apakah kakek cacat berbohong kepadaku atau tidak. Dia berbaring dan membalikkan tubuhnya menghadap pintu masuk. Matanya terbuka lebar. Seluruh lingkungan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki dari luar, dan dia mendengar suara yang agak familiar yang sepertinya milik Lu Wensu. Senior King San menyalakan lampu di malam hari untuk memanggil kami, jadi mungkinkah Anda telah menemukan Master Sekte Iblis Surgawi?
Seorang wanita berkata, kami malu untuk mengatakan bahwa kami tidak dapat membunuhnya bahkan setelah semua pengejaran dan Taoist Kuei bahkan menderita di bawah tangannya yang berbahaya, mati oleh dewa iblis yang telah dipanggilnya. Ini sepertinya suara pengembara King Yu. Tetua beralis putih itu berbicara selanjutnya. Pemimpin sekte iblis surgawi sedang tidur di desa. Senior King San masih yang terbaik. Biarkan aku pergi dan membunuhnya sekarang juga. Tidak usah terburu-buru, mari kita tunggu rekan praktisi lainnya sebelum mengakhiri hidupnya dan merayakan kemenangan besar ini. Sesaat berlalu, dan terdengar suara langkah kaki lagi. Ketika semua orang mendengar bahwa pemimpin sekte iblis surgawi ada di desa, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak dan tertawa saat beban di pundak mereka terangkat. Terdengar suara orang-orang minum di luar, dengan lampu-lampu menyala terang di sekeliling mereka. Jelaslah bahwa para praktisi yang kuat ini sedang merayakan. Meskipun kemampuan Master Sekte Iblis Surgawi tidak kuat, dia punya banyak trik tersembunyi dan benar-benar sulit dihadapi. Aku malu mengatakannya, tapi kami terluka dan hampir terbunuh oleh Dewa Iblis yang dia panggil. Menyingkirkan iblis ini hari ini akan dianggap sebagai mengembalikan keadilan kepada dunia. Ayo, bersulang. Kakak senior Feng Qiwu ada di sini? Ayo, mari kita rayakan terbebasnya dunia dari iblis ini. Lampu di luar sangat terang, dan bayangan bingkai jendela di rumah Kinmu berkedip tanpa henti. Cuacanya sangat dingin, dan Kinmu dapat melihat Hulinger menggigil. Jadi dia mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di perut kecilnya. Hulinger menoleh ke belakang, dan Kinmu buru-buru mengulurkan dua jari untuk menutupi kelopak matanya. Di luar, banyak ahli yang telah mencegat Kinmu bergegas masuk satu demi satu dari semua tempat. Dan tawa semakin keras saat mereka bertukar gelas anggur dan merayakannya. Setelah beberapa saat, mereka mendengar tetua beralis putih berkata sambil tertawa. Semuanya, malam sudah larut, saatnya untuk mengirim Master Sekte Iblis Surgawi pergi. Hulinger gemetar saat mendengar pintu halaman berderi terbuka. Namun, dia tidak berani membuka matanya. Lu Wensu berjalan ke halaman terlebih dahulu sambil tersenyum. Guru Sekte Iblis Surgawi sebenarnya sedang tidur pulas. Tiba-tiba, kepalanya terlepas dari lehernya tanpa peringatan apapun, dan mayatnya jatuh ke tanah. Seorang ahli alam surgawi yang hebat telah meninggal seperti ini. Ada ahli di halaman. Saudara Lu terbunuh. Keributan terjadi di luar halaman, dan ledakan terdengar saat para praktisi kuat menerobos dinding halaman dan menerobos masuk. Api berkobar di sekitar tubuh mereka, dan di belakang mereka adalah penampakan para dewa dengan aura yang meluap ke langit. Tepat saat mereka mendarat di tanah, kepala mereka tiba-tiba terlepas dari leher mereka. Meskipun mereka semua memiliki kemampuan hebat, mereka tetap mati secara misterius. Seolah-olah ada dewa tak berbentuk yang mengayunkan pedang tak berbentuknya di pelataran ini, memenggal kepala siapapun yang berani menerobos masuk. Di ruang utama, Hulinger tergeletak di punggung naga kilin. Dari posisi itu, dia diam-diam membuka matanya untuk melihat kepala-kepala itu berguling. Pemandangan yang aneh. Jelas tidak ada musuh, tetapi ketika praktisi kuat alam makhluk surgawi melangkah ke halaman, mereka akan langsung mati secara tidak wajar. Yang lain bereaksi seolah-olah mereka telah bertemu musuh besar. Seorang praktisi alam makhluk surgawi berteriak, dan ki pedangnya menutupi seluruh tubuhnya seperti embun beku saat dia memasuki halaman. Dengan tatapan waspada, dia menyapukan pandangannya kemana-mana. Keterampilan pedangnya rumit, dan ada cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar tubuhnya seperti ikan yang sangat bagus. Metode yang diambilnya adalah metode pasif untuk membela diri. Dengan ribuan ikan toda yang berisi kultivasinya yang sangat padat berenang di sekitarnya, dia dapat membuat mereka segera melakukan serangan balik ketika bertemu dengan musuh dan memberikan pukulan mematikan. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini karena musuh datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak atau bayangan. Jadi dia tidak bisa melihat di mana tepatnya musuh berada dan bagaimana dia bergerak. Dengan begitu banyak praktisi kuat alam makhluk surgawi yang kehilangan nyawa mereka di sini, itu sungguh aneh. Dia tidak langsung menemui bahaya apapun, tetapi dia tidak berani lengah saat dia perlahan berjalan menuju ruang utama tempat Kinmu dan yang lainnya tidur. Di sana, dia melihat sebuah lukisan tergantung di ruangan itu. Kinmu telah menyalakan lilin di depan lukisan ini, menyalakannya. Pada lukisan itu ada punggung seorang pria setengah baya dengan sebilah pedang yang terikat padanya. Wajah pria setengah baya itu sedikit miring seolah-olah dia menggunakan sudut matanya untuk melirik pelukisnya. Sudut mata itu mengungkapkan niat membunuh yang sangat mencengangkan. Pandangan luas ini ditangkap oleh pelukis yang mengubahnya menjadi sebuah lukisan. Meskipun hanya ada seorang laki-laki setengah baya di dalam gambar, namun hal itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa ada banyak sekali informasi yang tidak tergambar dan tersembunyi di ruang-ruang kosong di sekitarnya. Itulah akhir dari operasi militer yang mengerikan.
Mayat praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di kaki pria parubaya ini, mengambang di lautan darah yang meluap ke langit. Tulang-tulang putih diwarnai merah oleh darah dan memantulkan warna yang tidak normal. Jiwa-jiwa yang hilang yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di bawah pedang ditangkap oleh para pembawa pesan kematian dan diseret ke kedalaman kegelapan. Di sana, Dewa Iblis bertanduk dua panjang dan memiliki 9 lengkungan tengah menggelar pesta perjamuan untuk merayakan arwah semua praktisi kuat yang menjadi tamu dan santapannya. Inilah informasi yang tersembunyi di ruang kosong lukisan ini. Di halaman, ahli alam makhluk surgawi tercengang saat melihat lukisan ini dan orang di dalamnya. Dia melihat kepalanya sendiri terlepas dari lehernya dan merasakan semuanya menjadi sangat lambat saat dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa cahaya. Dia merasakan dirinya tenggelam ke bawah tanpa henti, tidak pernah mencapai dasar kegelapan itu. Kepalanya jatuh ke tanah dan terguling 2 kali. Matanya masih terbuka lebar. Tiba-tiba sebuah tangan besar terulur dan mencengkeram kepalanya. Masih ada 9 orang di luar halaman yang berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Hanya sesepuh beralis putih, Daois King San, yang masih tenang. Dialah yang telah mencengkeram kepala ahli alam makhluk surgawi. Dia juga satu-satunya ahli hebat alam hidup dan mati di antara semuanya. Daois King San menatap mata ahli itu dan menghela napas dalam-dalam. Pedang yang luar biasa. 8 orang lainnya segera melihat ke atas dan bertanya dengan suara gemetar. Apa yang ditemukan Senior King San? Lihat matanya. 8 orang berkumpul dan melihat ada cahaya pedang di mata kiri dan kanan ahli ini. Pedang itu tampaknya telah mengarah langsung ke wajahnya. Dan pada saat berikutnya, kehidupan ahli ini telah berakhir. Daois King San mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang utama tempat Kinmu dan yang lainnya sedang tidur. Pedang itu ada di sana. Apa sebenarnya yang ada di sana? Dia perlahan menggerakkan tubuhnya dan menemukan sudut yang bagus. Seperti ini, dia melihat cahaya lilin yang berkedip-kedip dan sudut sebuah lukisan. Itu lukisan. Aku bisa melihat sudut kemeja orang dalam lukisan itu. Senior King San, apakah perlu repot-repot seperti itu? Bukankah lebih baik menghancurkan seluruh rumah ini dan orang-orang di dalamnya? Seorang praktisi kuat alam makhluk surgawi tiba-tiba bergerak, dan peluru pedangnya melayang ke udara. Cahaya pedang seperti pilar keluar dan menusuk ke arah rumah tempat Kinmu dan yang lainnya berada dengan suara mendesing. Pilar pedang itu luar biasa tebalnya, dan apapun yang dilewatinya hancur berkeping-keping. Inilah bentuk pedang spiral yang didirikan oleh Guru Kekaisaran. Guru Kekaisaran bukanlah orang yang egois. Bentuk-bentuk pedang yang ia ciptakan sebagian besar diwariskan turun-temurun, dan ada banyak sekte pedang di dunia persilatan yang mengembangkan penguasaan pedangnya. Orang yang baru saja melancarkan gerakannya adalah salah satu dari para profesional. Pemahamannya tentang bentuk pedang spiral melampaui pemahaman banyak orang lain. Jurus pedang ini sangat mengesankan, dan jika pedang itu menerjang ke ruang utama, pasti akan menghancurkan semua yang ada di sana menjadi debu, dan menghilangkan keberadaannya. Tidak peduli apakah itu Kinmu, Raja Iblis Dutian, atau Naga Kilin, semuanya akan hancur berkeping-keping. Jangan arahkan niat membunuhmu pada lukisan itu. Ekspresi Daois King San tiba-tiba berubah, dan dia ingin menghentikan yang lain, tetapi sudah terlambat. Pilar pedang itu tampaknya telah bertemu dengan penghalang tak berbentuk, karena terhenti di udara sebelum hancur berkeping-keping. Kemudian meledak dengan keras. Tanda merah muncul di jantung alis praktisi kuat itu, dan setetes darah segar menetes keluar sebelum dia jatuh ke tanah. Hati-hati, waspadalah, teriak King San dengan tegas. Auranya meledak, dan 6 ledakan terdengar dari tubuhnya. Embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, kehidupan dan kematian 6 harta karun ilahinya yang agung telah terbuka sekaligus. Di sekelilingnya, para praktisi kuat alam makhluk surgawi tak kuasa mempertahankan posisi mereka dan terpaksa terus-menerus mundur karena auranya yang meluap. Di belakang Daois King San, penampakan dewa berkepala naga dan bertubuh manusia muncul. Dewa itu tampak turun dengan separuh tubuhnya masih di kehampaan sementara separuh lainnya melangkah ke dunia nyata. King San meraih cermin dan menatap Kinmu dan yang lainnya yang masih tidur di ruang utama dengan cemas sebelum berteriak dengan suara serak. Apakah kalian tidak akan berjaga-jaga? Apakah kalian sedang mencari malapetaka? Pada saat ini, Kinmu, yang berpura-pura tidur di ruang utama, menyipitkan matanya dan melihat sosok manusia melayang turun dari dinding di belakangnya. Dia bisa melihat bayangan punggung seorang pria parubaya yang memanjang karena cahaya lilin. Pria parubaya yang berjalan turun dari lukisan itu bertubuh tinggi dan ramping serta membawa pedang harta karun di punggungnya. Ia sangat pendiam dan tampak seperti roh tanpa tubuh jasmani saat ia melayang menuju halaman. Sosok itu mendongak menatap langit dan mencabut pedang di punggungnya. Pria itu mengayunkan pedangnya dan bernyanyi dengan suara pelan saat cahaya pedang bergerak sementara ikan dan naga menari.
Kinmu tidak berani bergerak sama sekali, merasa bahwa ada pedang Qi yang tajam dan cahaya pedang di mana-mana di dunia ini yang bergerak ke sana kemari di sampingnya, berenang dalam waktu dan ruang. Dia memejamkan matanya tetapi masih ada cahaya pedang berkelebat di depan matanya, merobek kegelapan. Dia mendengar Qi pedang yang sangat cepat dan cepat menerobos udara. Dia membuka matanya, dan ada cahaya pedang yang saling bersilangan di mana-mana di depannya. Teriakan marah datang dari luar halaman, dan akibat yang mengerikan tiba-tiba membombardirnya. Di malam yang gelap, rumah-rumah lain di desa itu terbang ke langit, hancur dan hancur berkeping-keping. Jantung Kinmu berdebar kencang. Kakek Tuli telah menganugerahkan jiwa, dia telah menganugerahkan jiwa kepada kepala desa dalam lukisan itu. Tiba-tiba, seluruh suara dan cahaya menghilang, bersamaan dengan suara nyanyian pelan. Mata Kinmu setengah terbuka, dan samar-samar dia bisa melihat sosok berjalan ke arahnya seolah-olah ingin kembali ke lukisan di belakangnya. Tiba-tiba, sosok itu hancur dan berubah menjadi genangan tinta di tanah. Kinmu tertegun sejenak, lalu segera membuka matanya. Dia melihat ke belakang dengan saksama dan melihat selembar kertas putih tergantung di dinding. Cahaya lampu berkedip-kedip, sementara keadaan di sekitarnya sunyi senyap. Kinmu menghela napas dalam-dalam, dan Hulinger membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan muda, sekarang sudah aman, ayo tidur." Ia lalu menambahkan, "Besok kita masih harus menyeberangi gunung dan berjalan cukup jauh." Hulinger menundukkan kepalanya, dan Kinmu juga berbaring. Melihat kertas putih di balik cahaya lilin, hatinya terasa tenang. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kita lanjut di next episode ya. Matur. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.